Anwar Ibrahim berencana usir paksa warga negara Indonesia dari Malaysia. Then, with the government that holds out the promise for real accountability, I use the term democratic accountability, because craving for democracy without proper accountability through a free media, judicial independence is not complete. I see this again with great circumspection. Holding out a promise is a pledge. It is a sacrosanct declaration of intent, which of course must be tested by deed and not by pronouncements, slogans, or lip service. Its success will be marked by the implementation of programs and initiatives by the people for the people. We embark on this bold journey at a time when fascism is coming into vogue and democracy is under duress around the world, more so in Muslim countries and Muslim societies. And the misconduct by the judges and lawyers carries swift and significant consequences. Pada hari ini, pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan pembatasan kunjungan ke Malaysia bagi pemegang izin tinggal jangka panjang, termasuk diantaranya untuk warga negara Indonesia. Tentunya kebijakan ini akan menimbulkan berbagai tantangan bagi warga negara Indonesia yang bekerja atau melakukan pendidikan di Malaysia. Untuk itu, pemerintah juga telah memberikan himbauan kepada masyarakat Indonesia untuk membatasi perjalanan ke luar negeri untuk menghindari permasalahan yang muncul di masa datang. Tentunya bagi mereka yang saat sekarang terdampak oleh kebijakan ini, kami himbau untuk melakukan komunikasi apakah itu dengan perguruan tinggi atau pihak pemberi kerja sehingga hal-hal yang menyangkut keberadaan mereka secara fisik di Malaysia dapat teratasi. Rencana PM Malaysia Anwar Ibrahim untuk mengusir semua warga Indonesia terlepas dari kecenderungan atau keadaan mereka untuk dideportasi dari Malaysia mendapat tanggapan dari Presiden Indonesia Joko Widodo. Menurut Jokowi, Anwar Ibrahim telah terinspirasi apa yang pernah dilakukan pemimpin Nazi Jerman Adolf Hitler. Adolf Hitler mencoba menerapkan ide-ide seperti itu tentang seluruh rakyat, kata Presiden seperti dikutip dari RT. Ada pertanyaan lagi tentang sifat otoritas Malaysia, tanyanya. Teguran itu yang dirilis di media sosial Jokowi muncul sebagai tanggapan atas wawancara Anwar Ibrahim yang diterbitkan oleh The Washington Post pada hari Jumat. Berbicara kepada surat kabar AS, Anwar Ibrahim berencana untuk mengusir semua orang Indonesia yang tinggal di tanah mereka dan melarang entry baru. Pengusiran yang dilakukan harus berlaku bahkan untuk penentangan pemerintah Indonesia, kata Anwar. Seluruh penduduk tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, bisa penduduk memilih pemerintah ini dan mereka tidak melawannya, tidak berdebat dengannya, tidak meneriakinya, ujarnya. Pemusnahan oleh Nazi Jerman terhadap kelompok orang yang tidak diinginkan, termasuk Yahudi, Roma, LGBT, penyandang disabilitas, dan komunis, adalah salah satu contoh paling ekstrim dari hukum kolektif dalam sejarah. Anwar Ibrahim tampaknya mengusulkan agar orang Indonesia di Malaysia dipaksa untuk kembali ke negara asal mereka di luar keinginannya, kemudian nantinya akan menekan pemerintah Indonesia dan mempertimbangkan kembali kebijakan terhadap Malaysia untuk dideportasi dari Malaysia mendapat tanggapan dari Presiden Indonesia Joko Widodo. Menurut Jokowi, Anwar Ibrahim telah terinspirasi apa yang pernah dilakukan pemimpin Nazi Jerman Adolf Hitler. Adolf Hitler mencoba menerapkan ide-ide seperti itu tentang seluruh rakyat, kata Presiden seperti dikutip dari RT. Ada pertanyaan lagi tentang sifat otoritas Malaysia, tanyanya. Teguran itu yang dirilis di media sosial Jokowi muncul sebagai tanggapan atas wawancara Anwar Ibrahim yang diterbitkan oleh The Washington Post pada hari Jumat. Berbicara kepada surat kabar AS, Anwar Ibrahim berencana untuk mengusir semua orang Indonesia yang tinggal di tanah mereka dan melarang entry baru. Pengusiran yang dilakukan harus berlaku bahkan untuk penentangan pemerintah Indonesia, kata Anwar. Seluruh penduduk tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, bisa penduduk memilih pemerintah ini dan mereka tidak melawannya, tidak berdebat dengannya, tidak meneriakinya, ujarnya. Pemusnahan oleh Nazi Jerman terhadap kelompok orang yang tidak diinginkan, termasuk Yahudi, Roma, LGBT, penyandang disabilitas, dan komunis, adalah salah satu contoh paling ekstrim dari hukum kolektif dalam sejarah. Anwar Ibrahim tampaknya mengusulkan agar orang Indonesia di Malaysia dipaksa untuk kembali ke negara asal mereka di luar keinginannya, kemudian nantinya akan menekan pemerintah Indonesia dan mempertimbangkan kembali kebijakan terhadap Malaysia. Gelombang warga Malaysia yang lari dari negaranya masih terus terjadi. Ini diakibatkan oleh perintah mobilisasi parsial
yang dikeluarkan PM Anwar Ibrahim yang menempatkan sebagian warga menjadi komponen cadangan militer di perang dengan Indonesia. Beberapa negara pun menjadi pilihan untuk pelarian seperti Singapura dan Inggris per 14 Januari. Singapura bahkan telah menerima 200.000 warga Malaysia yang lari mengungsi. Pada 10 Januari, antrean yang menunggu untuk keluar dari Malaysia ke Singapura melalui pos pemeriksaan sudah berapa kilometer panjangnya. Mereka yang tiba di perbatasan dengan berjalan kaki melaporkan bahwa banyak mobil yang mereka lewati membawa keluarga dengan anak kecil. Sulit untuk bernapas karena semua knalpot dan mobil, tapi lebih baik menghabiskan 1 atau 2 hari yang tidak menyenangkan menunggu untuk menyeberangi perbatasan daripada berakhir di peperangan, ujar salah seorang wartawan yang juga mengungsi kepada Newsweek Sabtu. Ketika wartawan tiba di Malaysia, ia sempat membeli sepeda sebelum mencapai perbatasan. Ini dilakukan agar ketika taksi yang ditumpanginya terkena antrian panjang, ia bisa menyalip beberapa kendaraan dan tiba dengan lebih cepat. Saya tidak memiliki pengalaman militer dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak membawa orang-orang seperti saya pada saat ini, tetapi kebijakan itu selalu dapat berubah secara tiba-tiba. Saya tidak ingin menunggu sampai itu berubah, ujarnya. Lembaga imigrasi untuk aksi mengatakan bahwa tak hanya takut akan wajib militer, sebagian juga khawatir akan tindakan pemerintah yang dapat berujung pada kematian. Rata-rata hal ini menjadi momok bagi aktivis, jurnalis, dan juga kelompok oposisi. Banyak dari mereka tidak ingin mati dan juga tidak ingin membunuh. Papar wartawan tersebut yang mewakili lembaga itu. Anwar mengumumkan mobilisasi militer parsial pada 2 pekan lalu. Dalam merealisasikan perintah itu, Menteri Pertahanan Muhammad Hasan mengatakan akan memanggil 300.000 pria yang masuk dalam kategori wajib militer sebagai tentara cadangan. Pernyataan baru Anwar ini datang ketika pemberitaan beberapa media menyebut kemenangan Indonesia atas Malaysia. Sementara itu, beberapa propagandias pro-Malaysia menyatakan bahwa wajib militer harus dipenuhi. Salah seorang figur penyokong Anwar Ibrahim terkemuka, bahkan meminta warga yang tak mau ikut perintah agar dibunuh. Presiden China Xi Jinping meminta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk menyerah pada Indonesia. Xi Jinping juga meminta Anwar Ibrahim untuk memenuhi semua syarat damai Indonesia agar perang di Malaysia bisa berakhir. Kabar tersebut disampaikan Xi Jinping melalui sambungan telepon pada Anwar Ibrahim. Jika saya jadi Anda, saya akan memikirkan kehidupan orang-orang saya dan menerima tawaran itu, kata Bennett dari The Jerusalem Post. Akan tetapi Anwar Ibrahim menolak rekomendasi Presiden China tersebut. Xi Jinping menyuruh kami untuk menyerah, kami tidak berniat melakukannya. Kami tahu tawaran Jokowi hanyalah permulaan, kata salah satu pejabat Malaysia. Jika Xi Jinping ingin menjadi netral dan menengahi, kami berharap dia menunjuk seseorang untuk mengerjakannya, siang dan malam dan mencoba untuk mendapatkan kompromi, katanya lagi. Selain itu, China juga meminta Malaysia tidak terlalu banyak meminta bantuan militer karena dinilai hanya akan merugikan upaya mediasi. Mau menyerah, Malaysia tiba-tiba ajukan syarat berdamai dengan Indonesia. Anwar Ibrahim ingin jaminan hidup. Tanda-tanda akan adanya perdamaian Indonesia-Malaysia mulai terlihat. Konflik Indonesia-Malaysia hanya dapat diakhiri melalui diplomasi, kata PM Malaysia Anwar Ibrahim dalam sebuah wawancara. Kami tidak memulai perang ini, tapi kami harus mengakhirinya, kata Anwar Ibrahim dalam sebuah wawancara pada Kamis. Perang akan memiliki pertumpahan darah, akan ada pertempuran, tapi itu hanya bisa diakhiri dengan diplomasi, kata Anwar Ibrahim. Anwar menegaskan bahwa negosiasi antara Malaysia dan Indonesia pasti akan terjadi dan mencatat bahwa apapun bentuk negosiasinya itu harus adil untuk Malaysia.